Pasti Badung, podcast siswa Global Inti Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Mungkin bisa perkenalkan profil dulu, Kak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Desi atas kesempatannya. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk SMKTI Bali Global Badung yang ke-6. Oke, mungkin di sini perkenalkan saya dari tim marketing kampus Stikom Bali. Di sini ingin sosialisasi terkait kampus Stikom Bali ya, adik-adik ya. Jadi di sini juga ada stand dari Polnas, ada Stikom Bali. Silakan adik-adik berkunjung untuk beberapa hari ke depan ini. Kami akan buka stand dan pendaftaran juga kami buka di stand. Silakan nanti kalau mau tanya-tanya. Nama saya Ivan. Saya juga bersama dengan Bapak Tami. Di sini berdua bersama tim untuk 2 hari ke depan akan buka stand di SMKTI Bali Global Badung. Oke, baik. Oke, Kak Ivan dari ITB Stikom Bali. Kak Ivan, mohon diceritakan sedikit seperti apa sih kampus dari ITB Stikom Bali supaya anak-anak di sini tahu dan ada bayangan untuk memilih kampus yang seperti apa. Silakan Kak Ivan. Oke, baik Des. Jadi secara umum adik-adik, Stikom Bali ini kan memang kita sudah satu yayasan ya dari dulu. Jadi kampus Stikom Bali ini adalah pionir kampus IT pertama di Bali adik-adik. Jadi Stikom Bali sudah sejak tahun 2002 sudah ada di Bali, berkecimpung di bidang IT, dan sekarang sudah berubah bentuk yang sebelumnya STIMIX Stikom Bali dan sekarang berubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Jadi ada program studi IT dan bisnis juga. Jadi ada menggabungkan antara ekonomi dan IT-nya. Seperti itu kira-kira secara umum gambarannya. Oke, ada jurusan penggabungan ada jurusan penggabungan antara IT dan ekonomi. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi Kak Ivan apa saja sih jurusan selain hal tersebut gitu. Oke, baik. Jadi beberapa jurusan yang secara umum yang ada di Stikom Bali nanti yang akan nyambung dengan prodi adik-adik di SMKTI ini mungkin beberapa ada S1 Sistem Informasi. Ya, kalau sistem informasi ini mempelajari terkait softwarenya, perangkat lunaknya nanti akan dipelajari, adik-adik terkait multimedia, desain itu akan masuknya di sistem informasi. Setelah itu kalau yang di hardware kita masuknya di sistem komputer, lebih ke teknik robotika, jaringan itu adik-adik nanti akan dipelajarinya di sistem komputer. Nanti gelarnya kuliah selama 4 tahun langsung mendapatkan gelar sarjana komputer. Nah, yang istimewa itu ada program baru yaitu bisnis digital Kak Desi. Nah, ya bisnis digital ini yang saya sebut mungkin penggabungan antara ekonomi, jadi manajemen bisnis digabungkan dengan IT-nya. Jadi adik-adik sekarang yang lagi ngetren itu seperti startup, e-commerce, bisnis online. Jadi nanti di bisnis digital itu akan dipelajari program studi tersebut. Jadi contohnya pembuatan e-commerce, bisnis online, seperti itu. Nah itu salah satunya gelarnya SBIS, kuliahnya selama 4 tahun. Nah setelah itu juga ada program dual degree kami Desi. Jadi program dual degree yaitu dual degree internasional dan dual degree nasional. Nah yang nasional di Stikom Bali adik-adik sekarang sudah ada DKV juga. Ada desain komunikasi visual, yaitu dengan kampus kami yang ada di Bandung. Jadi Stikom Bali juga punya kampus yang ada di Bandung, namanya Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Jadi kuliahnya selama 4 tahun, 3 tahunnya di Bali, nanti 1 tahunnya di Bandung. Jadi gelarnya Sarjana Desain dan Sarjana Komputer. SDS-nya dari Bandung dan Eskomnya dari Stikom Bali. Jadi adik-adik yang jurusan DKV di sini bisa melanjutkan nanti DKV juga di ITB Stikom Bali. Setelah itu program unggulan yang internasional juga ada yaitu dengan kampus di Kuala Lumpur, Malaysia. Begitu kira-kira Des. Oke, itu tadi mengenai jurusan ya. Dari ITB Stikom Bali. Kak Ivan, ada tidak sih jurusan yang menjadi sangat favorit
bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke ITB Stikom Bali? Oke, tentu saja ada. Jadi secara umum, kalau di Stikom Bali itu semuanya favorit, ya. Semuanya favorit ya. Tapi mungkin ada beberapa yang secara khusus memang anak-anak adik-adik yang memilihnya sesuai dengan passion mereka. Biasanya secara umum itu yang sistem informasi sama teknologi informasi itu yang banyak peminatnya dari tahun ke tahun di sistem informasi biasanya. Sistem informasi ya. itu. Karena ada beberapa konsentrasi Kak ya di sistem informasi ya. Ada desain, multimedia seperti itu. Jadi pembuatan website jadi lebih umum dan nanti lulusannya juga lebih gampang nanti untuk ditempatkan di tempat-tempat bidang-bidang pekerjaan itu. Oke, gitu. Itu tadi jurusan favoritnya. Kira-kira dosen dan stafnya favorit juga nggak sih Kak Oh Ivan? tentu jelas. Jadi Jelas, Desi ya? kan sudah merasakan kuliah di Stikom Bali juga. Iya, kebetulan saya alumni Stikom Bali. Iya. Jadi gimana Pak Kak Ivan, dosen-dosennya itu yang mengajar lulusan Ya, apa jadi saja, Pak? dosennya lulusan nasional juga ada, internasional juga ada, Des. Jadi ada S2 nasional, S2 internasional juga ada beberapa dosen yang sudah S3, Des. Oke. Sekarang sudah Stikom. Oke, berarti sudah dari segi pengajar itu sudah cukup baik mumpuni ya, sudah Kak, sangat ya? baik ya. Oke. Itu tadi mengenai jurusan dan juga beberapa dosen. Nah, Kak Ivan, kalau boleh tahu, dilihat dari studi tracer dari lulusan atau alumni ITB Stikom Bali itu seperti apa sih jenjang karirnya setelah lulus? Oke. Baik Des, terima kasih. Nah, ini secara umum kalau misalkan lulusan Stikom Bali, kita di era sekarang Des, kita membentuk mereka ini untuk sebenarnya menjadi wirausaha muda. Wirausaha muda. Jadi entrepreneur di bidang IT. Ya, jadi lulusan Stikom Bali itu yang pertama alumninya yang cukup banyak itu mereka menjadi wirausaha di bidang IT. Jadi sudah cukup banyak yang sudah sukses di bidang startup, yang salah satunya juga binaan dari inkubator bisnis Stikom Bali yang kebetulan di sini juga ada dari tenan mahasiswa namanya Visual Learning ya. Nah itu Des, beberapa alumni yang pertama berwirausaha di bidang IT, yang kedua mungkin bekerja, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, negeri juga ada. Alumni-alumni kami juga sudah banyak yang bekerja di Bali, di luar Bali juga ada. Pun yang lulusan internasional juga ada yang bekerja di luar negeri karena gelarnya bisa dipakai untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu. Oke, baiklah. Ya. Kak Ivan, Ya. keunggulan dari ITB Stikom Bali bisa diceritakan Kak Ivan. Seperti apa sih keunggulan sehingga anak-anak harus memilih bersekolah atau melanjutkan ke ITB Stikom Bali? Oke. Nah, yang keunggulan ini mungkin dari SMKTI Bali Global. Yang pertama, kalian sudah mendapat jalur khusus yang pertama. Kalau yang SMKTI Bali Global, lulusan SMKTI Bali Global ingin melanjutkan ke Stikom Bali. Yang kedua, Stikom Bali itu sudah terakreditasi cukup baik, sudah akreditasinya B dan sudah terbaik di se-Bali dan Nusa Tenggara, Des. Jadi kampus IT Bali dan Nusa Tenggara. Jadi kami kemarin kebetulan juga ada sosialisasi ke daerah timur. Jadi anak-anak di sana juga sangat-sangat antusias, Des. Jadi kita sudah cukup dikenal di daerah timur keberadaan kampus ITB Stikom Bali. Jadi keunggulannya sudah kampus IT pertama itu yang paling utama. Jadi kita sudah berada sejak tahun 2002, sudah hampir 20 tahun, 2 dekade. Oke, kita ada 3 kampus juga keunggulannya. Yang pertama, kampus kami ada yang di Renon, kampus utamanya. Yang kedua ada di Jimbaran, yang ketiga ada di Abian Semal. Ya, jadi ada 3 kampus itu keunggulannya. Mungkin ya kampus kita juga ada 3 dan kita kampus pertama IT di Bali, akreditasi juga cukup baik. Oke, jadi bisa milih Kak ya, mau yang di Renon, mau Betul, yang betul. jauh mungkin, Ya, yang suka jalan-jalan silakan tergantung ke Jimbaran. domisili, ya. Kemudian mungkin ada yang dekat di Abian Semal, Ya, silakan betul. memilih yang kampus kampus Stikom cabang Abian Abian Semal. Semal, ya. Nah, Kak Ivan, untuk siswa-siswi SMKTI Bali Global khususnya itu ada nggak sih mendapatkan beasiswa khusus Kak Ivan? Oke, ya tentu saja ada. Jadi kita sudah buka pendaftaran nanti mulai 10 November ini, Des. 10 Ya, November. 10 November. Kalian juga bisa mampir ke stand kami di Stikom Bali, daftar langsung, bisa daftar. Nah, nanti
kalau misalkan SMKTI itu akan mendapat potongan hingga 50%. 50%. Nah, nanti tergantung gelombang yang adik-adik daftar. Jadi mulai tanggal 10 November ini gelombang khusus ini pendaftarannya biaya pendaftarannya cukup terjangkau karena potongannya cukup banyak, Des. Cukup banyak. Oke. Jadi intinya kalau anak-anak SMKTI ini sudah rumah kalian, jadi di Kestikom Bali itu sudah jalurnya sudah lebih gampang. Betul, Des. Oke, jadi apalagi yang ditunggu ya, manfaatnya sudah banyak sekali, feedbacknya juga banyak sekali, kemudian potongannya sampai 50% ya Kak Ivan ya. Oke, Kak Ivan terima kasih dan juga teman-teman dari ITB Stikom Bali terima kasih sudah hadir mengisi stand dan juga memberikan informasi kepada siswa-siswi SMKTI Bali Global Badung. Sekali lagi Kak Ivan terima kasih, sampai jumpa di waktu lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Desi. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.